Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga Anda semua sehat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan teori HI di dalam proposal skripsi Anda. Ya, jadi Anda sudah belajar tentang teori HI baik di mata kuliah teori hubungan internasional maupun mata kuliah lain. Nah, di sini saya tidak akan membahas satu persatu tentang teori-teori HI, tapi saya hanya akan membahas tentang review atau mengingat ulang apa sih teori itu, apa sih konsep itu, dan yang kedua adalah bagaimana Anda bisa mencari sendiri teori atau konsep yang bisa kemudian Anda gunakan untuk proposal atau skripsi Anda. Jadi ada dua ya. Yang pertama, mengingatkan ulang tentang apa itu teori dan posisi teori dalam hubungan internasional. Yang kedua, mengajak Anda untuk berlatih bagaimana menemukan teori yang pas untuk kasus atau penelitian yang akan Anda gunakan. Nah, di video ini saya akan menampilkan sebuah PowerPoint dalam bentuk video, semoga bisa membantu Anda untuk belajar. Kita mulai dari berpikir atau thinking. Apa sih berpikir atau thinking itu? Ya. Nah, ini adalah sebuah proses di mana kemudian Anda melihat sesuatu yang kemudian berbeda, terus kemudian Anda menemukan aha, dan kemudian mengembangkannya menjadi sebuah ilmu. Ya, jadi kita mulai dari berpikir. Anda sudah belajar dulu di awal MPHI, ketika Anda melihat foto-foto, ada sinkronan atau inkonsistensi antara apa yang Anda lihat dengan apa yang seharusnya ada. Dalam bahasa ilmu sosial ada inkonsistensi antara das Sein dan das Sollen. Apa yang terlihat dan yang seharusnya. Nah, disinilah kemudian orang mulai berpikir nih, dan kemudian dia menemukan sesuatu. Aha, oh ternyata masalahnya ada di sini loh. Nah, dari pengalaman dan pendidikan orang tersebut, maka dia akan menemukan pengetahuan. Ya, pengetahuan ini kemudian akan berkembang terus menjadi banyak. Ya. Nah, pengetahuan ini sifatnya subjektif, ya, sangat tergantung pada experience and education, gitu, pada pengalaman dan pendidikan seseorang. Apa yang sudah dialami oleh si A mungkin berbeda dengan apa yang dialami oleh si B. Jadi A dan B akan memiliki pengetahuan yang berbeda. Ya, ada orang yang bisa membuat soto dari daun nangka misalnya gitu. Nah, karena dia sudah punya pengalaman mengolah daun nangka menjadi soto. Tapi ketika kemudian itu disampaikan pada orang lain, ya pokoknya begitu caranya, dirasakan aja. Gitu. Orang yang kedua nggak akan bisa, gitu ya. Nah, maka kemudian pengetahuan ini ketika dikumpulkan, kemudian mengalami proses sistematisasi, ada proses pengumpulan, penataan, maka kemudian akan menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai sains atau ilmu pengetahuan. Oke ya. Jadi mulai dari berpikir, orang berpikir ketika melihat ada masalah muncul karena ada ketidaksesuaian antara apa yang ada di lapangan dengan apa yang seharusnya. Kemudian pengalaman seseorang itu mendidik dia untuk menemukan pengetahuan, ya. Nah, pengetahuan orang satu dengan orang lain berbeda, maka kemudian dikumpulkan, ditata menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan, ya. Dalam HI juga demikian, ya. Ada orang yang awalnya melihat kok ada perang, banyak orang meninggal, saling membunuh kan gitu. Sehingga kemudian berdasarkan kepada pengalaman dan pendidikan muncul pengetahuan. Oh, kayaknya perang itu karena tidak ada pengaturnya, tidak ada yang mengatur negara. Ya, di sini kan, aha, gitu ya. Nah, ketika kemudian ini muncul menjadi sebuah pengetahuan yang dianut banyak orang, dikumpulkanlah orang-orang tersebut, dan kemudian mereka sepakat untuk melakukan proses sistematika penyusunan pengetahuan mereka menjadi sebuah ilmu dalam hubungan internasional
yang disebut sebagai liberalisme. Gitu. Jadi ketika kemudian muncul liberalisme, itu sudah bukan lagi sebuah pengetahuan 1-2 orang saja, tapi menjadi sebuah ilmu yang tertata, yang rapi, yang bisa diajarkan kepada orang lain. Ketika orang kemudian belajar, maka dia akan belajar pengetahuan. Nah, pada umumnya hanya ada 2 jenis kok pola pikir manusia itu, atau logika manusia. Yang pertama dari prinsip-prinsip umum, kemudian menjadi prinsip khusus, ini disebut sebagai deduktif. Dan sebaliknya yang kedua, dari prinsip-prinsip khusus menjadi prinsip umum, disebut sebagai induktif. Ya. Contoh dari deduktif ini adalah misalnya ada prinsip umum tentang proses atau tahapan demokratisasi. Nah, Anda membawa konsep umum ini, membawa ke yang khusus. Bagaimana tahapan demokrasi di Indonesia? Bagaimana tahapan demokrasi di Malaysia? Bagaimana tahapan demokrasi di Singapura? Dan seterusnya. Ya. Nah, dengan adanya proses deduksi ini, Anda bisa membawa hal yang umum ke fenomena yang khusus. Nah, sebaliknya, ketika Anda kemudian menemukan ada loh pola ini dalam proses demokratisasi di Indonesia, kemudian ada pola yang sama muncul di Malaysia, ada pola yang sama lagi muncul di Singapura, maka kemudian Anda bisa membawa ini ke sebuah prinsip umum bahwa pola itu merupakan pola demokratisasi di Asia Tenggara. Ya. Ketika kemudian Anda menambahkan Korea, maka menjadi pola di Asia. Dan ini akan terus berlangsung sampai kemudian ada orang yang menemukan pola baru dan mengubah penelitian Anda. Nah, di sana kemudian kita bisa melihat bahwa logika penelitian Anda itu ada 2, deduksi dan induksi. Nah, bagaimana kemudian dengan pengetahuan? Ya, sudah kita bahas tadi bahwa pengetahuan itu adalah informasi, fakta yang sifatnya umum dan subjektif, ya. Pengetahuan ada 2, konsep dan model. Nah, apa itu konsep? Kita bisa melihat di sini ada banyak gambar, ya, gambar daun, gambar batang, gambar akar itu. Nah, gambar daunnya pun ada banyak jenis daun. Semua gambar ini bisa disebutkan dengan satu kata, yaitu konsepnya. Apa itu namanya? Apa konsepnya? Hanya satu kata yang bisa mewakili ketiga gambar ini. Ada yang dari IPA? Apa coba? Ya. Kata morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk tanaman. Ya. Nah, ketika kemudian Anda menggunakan morfologi, maka secara otomatis sudah mencakup gambar-gambar yang ada ini. Bentuk daun, bentuk batang, bentuk akar, fungsinya, dan sebagainya. Itu semua masuk menjadi terangkum dalam kata morfologi. Kalau Anda ketemu dengan orang biologi, Anda tidak perlu kemudian tahu nggak tentang ilmu yang pelajari tentang fungsi daun dan bagaimana kemudian daun ini begini begitu. Anda cukup tahu. Tahu nggak morfologi daun? Dia akan bilang, oh ya saya tahu. Jadi konsep adalah sebuah 1-2 kata atau kumpulan kata singkat, gitu ya, yang mewakili karakter, mewakili indikator, mewakili penjelasan deskripsi dari konsep tersebut. Di dalam hubungan internasional kita juga ada konsep. Apa misalnya? Power, ya. Power dalam hubungan internasional berbeda dengan power menurut teman-teman teknik elektro. Jadi kalau kemudian Anda bicara dengan teman elektro, kamu tahu nggak power? Oh iya tahu, gitu. Dia akan berbicara dengan power menurut ilmu pengetahuan dia. Ya. Katanya sama, tapi konsepnya berbeda, penjelasannya berbeda, parameternya berbeda, indikatornya berbeda. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting untuk kita pahami, ya, teman-teman semua, bahwa di dalam pengetahuan itu ada konsep-konsepnya. Ya.
ibaratnya pengetahuan kita itu sebuah bangunan, maka konsep-konsep itu adalah kamar-kamar yang mengisi bangunan tersebut. Nah, selain keamanan, apalagi konsep-konsep yang ada di dalam hubungan internasional? Ini saya tampilkan beberapa contohnya ya. Nah, kemudian kita juga berbicara tentang model. Apa sih model? Kalau di sini saya tampilkan konsep, maka berikutnya adalah tayangan tentang model. Oh, bukan ini ya, maksud saya model bukan foto model, tapi model adalah seperti ini, bukan yang tadi ya. Nah, apa sebenarnya gambar ini? Benar. Gambar Kalau ini di dalam bisa berarti banyak hal. Ya, Anda bisa melihat lingkaran-lingkaran seperti ini dan itu menjadi model tata surya misalnya, ya kan? Yang tengah adalah matahari, kemudian planet pertama, planet kedua bergerak sesuai dengan lingkaran dan seterusnya. Anda juga bisa melihat lingkaran-lingkaran seperti ini dalam model diagram matematika misalnya. Nah, kalau Anda pernah belajar diagram Venn kan gitu ya. Ya, lingkaran yang paling luar adalah himpunan yang paling banyak anggotanya, kemudian lingkaran dalamnya adalah anggota himpunan pertama dan anggota kedua dan seterusnya. Ya. Nah, ketika kemudian ada kata-kata yang tertempel di sana, core, semi-periphery, periphery, kemudian ada pemaknaan dari kata-kata itu sesuai dengan hubungan internasional, maka gambar ini menjadi sebuah model hubungan internasional. Ada yang tahu model apa? Oke ya, ini adalah model hubungan antar negara-negara dalam pandangan atau perspektif dependensia. Ya. Jadi, yang tergambar di layar ini adalah model hubungan antar negara dalam perspektif dependensia. Apa sih perspektif dependensia itu? Kalau Anda belajar dalam teori pembangunan, ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa negara-negara berkembang dan negara-negara miskin itu sulit untuk kemudian bisa mengubah status mereka menjadi negara maju. Kenapa? Karena pola hubungan internasional yang dibuat saat ini, yang terjadi saat ini, itu dibuat sedemikian rupa sehingga negara-negara miskin dan berkembang ini terus tergantung dengan negara maju. Bagaimana polanya? Seperti yang tercantum dalam model ini. Ya, ada negara-negara maju yang menjadi core, dan kemudian ada negara-negara semi-periferi, negara-negara berkembang, dan ada negara-negara periferi, negara-negara pinggiran, negara-negara miskin. Nah, kalau kemudian Anda melihat panahnya, ternyata kemudian ada hubungan yang sangat khusus. Inilah model dari dependensia. Oke ya. Nah, setelah kita berbicara tentang konsep, kita berbicara tentang model, maka kita kemudian akan berbicara tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Kembali mengingat bahwa ilmu pengetahuan, sains, adalah kumpulan pengetahuan, ya, collection of knowledge, yang kemudian mengalami proses sistematika, ya, mengalami proses keteraturan, ya, sehingga kemudian sains ini sifatnya umum, sementara pengetahuan sifatnya subjektif, kan, gitu ya. Nah, sains kemudian memiliki konsep dan model juga, ya. Kalau pengetahuan itu terdiri dari konsep dan model, maka sains juga memiliki konsep dan model, gitu ya. Kenapa? Karena kumpulan dari pengetahuan, gitu ya. Jadi ketika kemudian pengetahuan dari banyak orang ini berkumpul, kemudian ada konsep-konsep yang disepakati, kemudian ada model-model yang bisa menggambarkan hubungan antar konsep, maka kemudian ini menjadi konsep dan model yang diadopsi oleh ilmu pengetahuan. Demikian pula di dalam HI. Ya. Contohnya ketika kemudian orang-orang Eropa Barat selepas Perang Dunia Pertama, sebagian cendekiawan berpikir bagaimana cara yang paling bagus untuk mengatasi perang, ya, mencegah munculnya perang besar berikutnya.
maka mereka kemudian berkumpul mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan mereka dan menghasilkan ilmu yang bernama liberalisme. Dan liberalisme itu kemudian punya konsep, ya, punya bagan. Kalau Anda ingat teori HI dulu, saya menampilkan diagram, ya, kotak-kotak panah-panah yang itu sebenarnya adalah bagan penyederhanaan dari konsep-konsep yang ada di liberalisme. Gitu ya. Jadi pengetahuan manusia punya konsep dan model, ilmu pengetahuan juga punya konsep dan model. Ya, nah, ilmu pengetahuan ini kemudian memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh pengetahuan, namanya paradigma. Paradigm ini ibaratnya kompleks perumahan. Kalau kompleks perumahan dalam satu kompleks itu kan biasanya blueprintnya sama, ya, site plan-nya sama. Nah, paradigm itu adalah site plan itu. Ketika orang kemudian membangun rumah, maka akan sama dengan site plan itu, kan gitu ya. Setelah rumahnya jadi, boleh kemudian dicatnya beda, ditambahi pagar, diperluas tamannya, atau malah dihilangkan tamannya untuk parkir dan sebagainya, untuk garasi. Nah, paradigm adalah sebuah kompleks perumahan. Teori yang berkembang dari paradigma tersebut adalah rumah-rumah di dalam perumahan itu. Meskipun site plan-nya sama, maka teori bisa berkembang menjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Tapi berbedanya teori tetap memiliki dasar pemikiran yang sama, paradigma yang sama. Maka ketika kemudian Anda melihat dalam hubungan internasional, ada liberalisme, kemudian ada realisme, ini dua teori yang berbeda. Teori liberalisme dan teori realisme itu dua teori yang berbeda. Tapi keduanya berada dalam paradigma HI yang sama, yaitu paradigma HI tradisionalis. Nah, karena memiliki paradigma HI yang sama, maka meskipun berbeda, liberalisme dan realisme punya dasar-dasar pemikiran yang sama. Contohnya apa coba? Bicara tentang perang dan damai, ya. Aktor HI adalah negara, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini karena paradigmanya nih, gitu. Paradigma yang sama, paradigma tradisional. Dalam diagram ini, ya, ketika kemudian orang mengembangkan teori di dalam sebuah paradigma yang sama, maka orang disebut sedang mengembangkan normal science. Ya, orang mau mengembangkan liberalisme, orang mau mengembangkan realisme, paradigmanya tetap saja sama, kan? Maka mereka sedang mengembangkan normal science. Tapi kalau kemudian ada orang yang tidak sepakat dengan paradigma itu, kemudian dia mengembangkan paradigma baru, ya, maka dia kemudian menawarkan sebuah teori paradigma baru, maka orang ini sedang mengembangkan sebuah kompleks perumahan baru. Nah, contohnya di dalam HI, paradigma tradisionalis yang kemudian menjadi dasar dari liberal dan realisme ditentang oleh paradigma yang namanya positivis. Paradigma positivis ini berpendapat bahwa liberalis itu terlalu mengandalkan kepada kebiasaan, tidak terukur. Sementara HI katanya terukur. Maka kalau kita mau menghitung perang dan damai, kita harus benar-benar mengetahui variabel-variabel yang menyebabkan perang dan damai, harus bisa kita ukur, harus bisa kita hitung. Jangan cuma bilang, oh potensi perangnya besar. Dari mana Anda tahu potensi perang besar? Besar itu ukurannya seberapa? Ya, kalau angka jadi berapa? Gitu. Maka kemudian muncul tantangan dalam HI dalam bentuk paradigma baru, positivistik, yang menjadi dasar perkembangan bagi neorealisme dan neoliberalisme. Ya, pertentangan antara tradisionalis dan positivistik ini
menjadi sebuah debat besar dalam HI, namanya Great Debate, gitu ya. Nah, nanti perkembangannya positivistik juga akan ditentang lagi oleh siapa? Oleh post-positivistik, ya. Jangan bicara tentang angka-angka, kita nggak bisa kemudian menggunakan angka-angka yang standarnya itu ditentukan oleh orang Barat dan sebagainya. Orang Afrika, orang Asia, orang Timur Tengah, bahkan di Asia pun ada Asia Tenggara, ada Asia Timur, ada Asia Selatan. Mereka punya budaya yang berbeda, mereka punya cara berpikir yang berbeda, mereka punya prioritas yang berbeda, nggak bisa disamakan. Maka kemudian muncul paradigma post-positivistik dalam HI yang kemudian kita kenal menjadi dasar bagi perkembangan konstruktivisme, critical theory, feminism, green politics, dan sebagainya. Oke ya. Nah, maka kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda memiliki sebuah rumusan masalah, teori mana yang akan Anda gunakan? Titik pentingnya kan di sana. Nah, Anda bisa menggunakan teori yang akan membantu menjawab rumusan masalah Anda. Ya, kita gunakan lagi perumpamaan perumahan. Oke. Ketika kemudian Anda punya rumusan masalah, ingin mengumpulkan orang banyak di rumah Anda, maka kira-kira tipe perumahan mana yang membantu? A. Rumah joglo, B. Ruko, atau C. Rumah tipe 21. Ini ibaratnya perbedaan teori, gitu ya. Nah, kalau kemudian Anda pakai tipe 21 misalnya, iya bisa sih ngumpulin orang banyak, tapi jadinya sarden, bukan lagi perkumpulan orang kan gitu. Jadi Anda jangan menggunakan teori yang tidak bisa membantu Anda menjawab rumusan masalah, coret kan gitu. Kalau kemudian menggunakan ruko itu asasnya apa sih? Yang penting bagi ruko kan posisi strategisnya kan gitu. Bisa nggak kemudian mengumpulkan banyak orang? Iya bisa, tapi belum tentu cukup kan gitu ya. Tapi yang jelas strategis tempatnya gitu. Tapi belum tentu bisa menjawab kebutuhan Anda untuk mengumpulkan orang. Maka ruko coret dulu kan gitu. Nah, rumah joglo gimana? Rumah joglo oke, tempatnya luas dan sebagainya gitu ya. Orang berkumpul enak, nyaman, udaranya segar, nggak perlu AC, semribit gitu ya. Ini yang paling ideal untuk menyelesaikan masalah Anda gitu. Maka pakai teori rumah joglo gitu. Sebaliknya, kalau Anda kemudian ingin membuka bisnis from home, gitu ya, rumah joglo kira-kira pas nggak? Ya, belum tentu, karena rumah joglo posisinya bisa jadi di pinggir desa, gitu, pinggir sawah. Gitu. Siapa yang mau beli? Gitu. Ruko lebih pas untuk menjawab kebutuhan Anda. Ini hal yang sama terjadi dengan riset Anda. Anda ketahui dulu, Anda mau mencari apa sih? Variabel-variabel Anda apa? Nah, kemudian carilah teori yang membahas variabel itu. Contohnya, misalnya Anda akan berbicara tentang hubungan diplomasi Indonesia dan Singapura terkait COVID-19 misalnya. Nah, hubungan diplomasi ini kira-kira dibahas teori apa ya? Kalau green politics membahas nggak? Iya membahas. Tapi kan green politics terkaitnya lebih ke lingkungan hidup. Feminism gimana? Gitu kan. Nah, maka kemudian Anda bisa menggunakan teori realisme, ya, yang jelas kemudian membahas hubungan dua negara, bagaimana ada keamanan di antara kedua negara tersebut, power interplay dan sebagainya. Oke, jadi Anda sudah dapat teorinya. Nah, di dalam sebuah rumah teori bernama realisme itu ada konsep-konsep yang banyak. Ya. Kalau paradigma itu ibaratnya perumahan, teori itu rumah, maka konsep adalah kamar di dalam rumah. Nah, maka kemudian Anda bisa menggunakan seluruh kamar di dalam rumah, atau Anda spesifik saja menggunakan 1-2 kamar di dalam rumah tersebut. Ya. Dalam skripsi Anda bisa menggunakan satu teori secara menyeluruh,
luas, atau Anda spesifik mengambil 1-2 konsep yang ada di dalam teori tersebut. Misalnya ketika Anda akan membahas hubungan diplomasi Indonesia, Singapura pasca COVID-19, gitu ya, maka kemudian Anda bisa menggunakan teori realisme. Nah, konsepnya apa? Diplomasi. Diplomasi ada lagi nggak subkonsepnya? Diplomasi budaya, diplomasi makanan, diplomasi kesehatan, diplomasi bilateral, diplomasi multilateral. Mana subkonsep yang akan Anda ambil? Nah, ini yang kemudian menjadi bahan diskusi Anda dengan dosen. Posisi dosen pembimbing itu di sana, teman-teman semua ya. Dosen pembimbing bukan yang maha tahu, yang punya riset Anda, bukan. Anda lah yang punya riset. Tapi Anda belum pengalaman nih untuk menentukan teori mana, konsep mana, gitu ya. Nah, dosen sudah punya pengalaman itu. Sehingga dosen insya Allah akan bisa membantu Anda. Tapi posisi tetap Anda lah yang bertanggung jawab atas pilihan itu. Jangan kemudian, kata Pak Ganjar begini kok, gitu. Salahnya Pak Ganjar, gitu. Ketika kemudian seminar proposal atau pendadaran atau Anda presentasi di luar, kemudian saya tidak tahu, yang tahu pembimbing saya. Nggak bisa begitu ya. Anda yang punya kendali pada penelitian Anda. Anda belum berpengalaman, ya, maka kemudian dosen sudah punya pengalaman, bisa membantu Anda ketika Anda berdiskusi dengan dosen. Jadi kalau Anda galau, Anda bingung terkait skripsi nanti, justru itu tanda Anda perlu ketemu dengan dosen. Jangan nunggu selesai dulu, karena mungkin nggak selesai. Nah, lebih enak kalau kemudian Anda ketemu dengan dosen, Anda diskusikan apa penyebab kebingungan Anda. Begitu ya. Jadi kembali lagi mengingatkan apa sih teori, apa peran teori dalam HI, bagaimana Anda bisa mencari teori. Gimana tadi cara Anda mencari teori? Masih ingat? Ya, 1, cari teori yang bisa menjawab perumusan masalah Anda. Ya, 2, dari teori tersebut cari konsep yang memang spesifik yang Anda butuhkan. Begitu. Ya. Nah, bagaimana proses itu bisa Anda lakukan secara mandiri, luar biasa, congratulations, gitu ya. Atau Anda bisa memanfaatkan fasilitas bernama dosen pembimbing. Begitu. Nah, untuk pekan ini, Anda silahkan setelah Anda menyimak video ini, Anda tulis pertanyaan Anda di classroom kita diskusi di sana, gitu ya. Setelah Anda selesai mengungkapkan pertanyaan itu dan kita selesai berdiskusi, silahkan Anda cari kira-kira teori Anda apa ya. Pekan depan kita akan bertemu di Zoom. Jadi pekan depan semua harus gabung di Zoom ya. Dengan jam sesuai jadwal. Silahkan kondisikan HP Anda, kondisikan pula kuotanya, gitu ya. Pasang parabola dulu kalau perlu, gitu. Nah, kita kemudian akan diskusi tentang satu persatu. Anda akan, 1, teori apa yang kira-kira bisa membantu Anda menjawab rumusan masalah. 2, kenapa Anda memilih teori itu, Anda perlu menyiapkan penjelasannya. Oke, kita akan diskusi nanti di Zoom, kita coba. Mungkin Anda kangen ketemu saya, gitu ya. Jadi pekan depan pukul 8.00 sampai 10.00 kita ketemu di Zoom insyaallah. Begitu, terima kasih teman-teman. Saya tunggu pertanyaan Anda di classroom kita.